Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Welan Nopriansa, NPM C0C020029. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai peranan pengendalian internal persediaan barang dagang dalam menunjang efektivitas pengelolaan pada studi kasus PT Samsung Electronics Indonesia. Pada saat ini, banyak masyarakat yang berlomba-lomba untuk menjalankan usaha, baik itu di bidang perdagangan, transportasi, teknologi, pertanian, peternakan, dan berbagai jenis usaha lainnya. Dalam menjalankan usaha tersebut, banyak hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Salah satu jenis pengendalian yang penting untuk dilakukan yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan yang meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Pengendalian internal juga merupakan aktivitas memonitor secara terus-menerus untuk memastikan bahwa hasilnya akan berada dalam batasan yang diinginkan dan dari setiap aktivitas perusahaan yang dilakukan harus dibandingkan dengan rencana. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan, maka perlu diadakan tindakan perbaikan. Pada dasarnya, dalam mengelola aktivitas perusahaan dagang dan manufaktur, sangat perlu diperhatikan adalah aktivitas pengendalian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang merupakan kunci utama dalam jenis usaha dagang. Hal ini bisa dilihat ketika terjadi masalah dalam persediaan, maka akan terganggu pula semua kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, pengendalian internal atas persediaan barang dagang dimulai pada saat barang diterima, penyimpanan, sampai saat barang-barang siap untuk dijual. Dengan adanya pengendalian internal, dapat mencegah timbulnya bentuk kecurangan, penyelewengan, dan praktik-praktik yang tidak sehat yang terjadi di dalam perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa hasil penelitian mengenai peranan pengendalian internal persediaan barang dagangan dalam menunjang efektivitas pengelolaan persediaan barang dagang. Hal ini dapat diketahui dengan adanya sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perusahaan pada sistem pengadaan barang farmasi, yaitu setiap penerimaan barang harus terdapat surat pesanan yang telah diotorisasi. Barang yang dikeluarkan dari gudang hanya atas dasar surat pemesanan pengiriman yang telah diotorisasi, pemisahan fungsi ekspedisi dari fungsi faktur, dan pembuatan dokumen pengiriman barang. Selanjutnya, penelitian oleh Mulyani, hasil penelitian menunjukkan pengendalian internal atas persediaan pada PT Klokindo sudah cukup efektif. Selain itu, salah satu perusahaan dagang yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia itu PT Samsung Electronics Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang elektronik seperti handphone, TV, kulkas, mesin cuci, AC, dan peralatan elektronik lainnya. Di Indonesia, nama perusahaan ini sudah sangat populer oleh banyak orang dan merupakan salah satu barang elektronik yang berkualitas baik. PT Samsung Electronics Indonesia memutuskan untuk membuka kantor cabang dan pusat service center di Kota Manado dikarenakan masyarakat Kota Manado memiliki sifat konsumtif terhadap tren teknologi, sehingga menjadikan Kota Manado sebagai kota yang memiliki potensi besar untuk penjualan elektronik dari Samsung. Pengendalian internal terhadap persediaan barang dagang di Samsung Manado sudah menggunakan sistem application produk atau SAP. Hal ini membuat hubungan antara sistem informasi pengendalian internal dengan persediaan barang dagang merupakan suatu kesatuan yang saling menunjang sehingga persediaan barang dagang di Samsung Manado terpantau secara rutin dan mendapatkan informasi yang up to date. Namun, pada pelaksanaannya, seringkali terjadi kendala yang membuat pengendalian internal terhadap pengelolaan persediaan barang dagang terhambat dan tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Kemudian itu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan yang meliputi struktur organisasi, metode, ukuran-ukuran untuk melindungi aktiva atau kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
Tujuan dari pengendalian internal yaitu yang pertama, untuk keandalan dan integritas informasi. Yang kedua, untuk ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan. Ketiga, untuk mengamankan aktiva. Yang keempat, pemakaian sumber daya yang ekonomis. Dan yang kelima yaitu pencapaian tujuan dan sasaran operasi atau program yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya itu komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal TOSO meliputi yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal, serta arti pentingnya bagi entitas itu. Yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko merupakan tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan General Accepted Accounting Principles atau GAAP. Kemudian yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian atau control activities. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur selain yang sudah termasuk dalam komponen lainnya yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, pemisahan tugas yang memadai. Yang kedua, otoritas yang sesuai atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan. Dan yang kelima yaitu pemeriksaan kinerja secara independen. Selanjutnya yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Tujuan sistem informasi dan komunikasi akuntansi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu, serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Selanjutnya yang kelima yaitu pemantauan atau monitoring. Aktivitas pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan dan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan kondisi. Informasi yang dinilai ini berasal dari berbagai sumber, termasuk studi atas pengendalian internal yang ada, laporan auditor internal, pelaporan pengecualian tentang aktivitas pengendalian, dan umpan balik dari personel operasional. Baiklah, mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.